Sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Sabda Yesus. Salve sahabat, damai Kristus kiranya selalu beserta kita, dan semoga hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Seandainya ada yang sakit, marilah kita bersatu hati, berdoa, mohon oleh bilur-bilur Tuhan Yesus menyembuhkan mereka. Mereka yang sakit, mereka merindukan kesembuhan. Dan kalau seandainya ada masalah di dalam keluarga, kita juga berdoa, mohon terang Roh Kudus menerangi dan memberi jalan keluarnya. Hari ini saya ingin mengajak kita bersama-sama belajar dan merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas bab 4 ayat 24 sampai dengan 30 tentang Yesus yang ditolak atau tidak diterima di daerah asalnya sendiri. Mari kita memulai dengan membuka dengan tanda keselamatan, tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Ketika Yesus datang ke Nazaret, ia berkata kepada umat di rumah ibadat, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Tetapi aku berkata kepadamu, dan kataku ini benar, pada zaman Elia terdapat banyak janda di Israel, ketika langit tertutup selama 3 tahun 6 bulan, dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang janda di Sarfat, di tanah Sidon. Dan pada zaman Nabi Elisa, banyak orang kusta di Israel, tetapi tidak ada seorang pun dari mereka yang ditahirkan, selain daripada Naaman, orang Syria itu." Mendengar itu, sangat marahlah semua orang di dalam rumah ibadat itu. Mereka bingung, lalu menghalau Yesus keluar kota dan membawa dia ke tebing gunung, tempat kota itu terletak, untuk melemparkan dia dari tebing itu. Tetapi Yesus berjalan lewat dari tengah-tengah mereka, lalu pergi. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Mari kita renung, kita belajar bersama-sama tentang Injil Lukas hari ini dengan tema tidak ada seorang nabi pun dihargai di tempat asalnya. Santo Yusuf adalah seorang tukang kayu. Mungkin status ekonominya pas-pasan di tengah masyarakat. Juga kedudukan di masyarakat, mungkin sebagai orang biasa, orang kecil. Mungkin juga karena itu Yesus ditolak, Yesus tidak diterima di daerah asalnya sendiri. Walaupun Yesus mungkin telah membuat banyak mujizat, banyak hal-hal yang luar biasa. Tapi karena berdasarkan iri hati, maka mereka menolak Yesus. Mereka tidak menerima Yesus. Dalam bacaan Injil Lukas hari ini, Yesus bersabda, "Sesungguhnya tidak ada satu nabi pun yang dihargai di tempat asalnya." Penolakan atau tidak dihargai itu memang menyakitkan. Mungkin secara fisik tidak terlalu terasa, tetapi dalam batin itu sungguh menyakitkan. Kalau kita ditolak oleh orang-orang terdekat kita ditolak oleh orang-orang kepercayaan kita yang semulanya adalah baik-baik, maka itu sungguh menyakitkan. Memang hal itu betul-betul sangat menyakitkan kalau kita memaknainya keliru. Kalau kita memaknainya dengan emosional, semuanya akan selalu salah. Belajar dari pengalaman, kalau kita memaknai penolakan atau tidak dihargai,
kalau kita memaknai secara benar, penuh kesabaran, maka cepat atau lambat hal itu akan menghasilkan sesuatu yang istimewa, akan membuahkan suatu sukses karya yang luar biasa. Banyak citra di dalam kehidupan kita, banyak ada presiden yang semulanya ditolak, dipenjarakan, toh mereka akhirnya menjadi presiden karena kesabaran dan ketaatan mereka menjalankan semuanya itu dengan penuh sabar. Ditolak atau tidak dihargai ataupun kritik itu tidak enak, menyakitkan, tetapi hal-hal ini itu sungguh dibutuhkan bagi orang yang membuka hatinya. Maka semuanya itu akan menjadi sebuah kesempatan emas untuk dia berbuah, untuk berkembang menuju sukses besar, menuju kesempurnaan dalam cita-citanya. Ada pepatah yang mengatakan, manis jangan cepat ditelan, dan pahit jangan cepat dibuang. Ungkapan ini syarat dengan penuh pesan yang bermakna di dalam hidup kita ini, bahwa segala sesuatu yang dialami, segala yang dihadapi, walaupun terasa pahit sekali, sangat tidak mengenakan, tetapi itu memiliki suatu makna yang dalam, memiliki suatu arti khusus untuk kita. Ada manfaat di balik itu. Kadang-kadang kita mendengar orang kebanyakan mereka berkata, semua peristiwa itu ada hikmah di balik itu. Ambil hikmahnya saja. Sebaliknya, tak semua yang terasa manis, terasa menyenangkan, tidak selalu membawa manfaat yang baik bagi kita. Contoh yang sederhana, seorang anak kecil kalau mau ditelan obat, suruh minum obat, pasti tidak mau. Bahkan mulutnya ditutup-tutupi, karena dia tahu itu pahit. Padahal itu, pahit itu yang dia tolak, itu sangat membantu dia untuk dia sembuh dari sakit. Anak kecil, kalau kita kasih donat, kalau kita kasih roti, kue manis, senang bukan main. Tapi itu adalah bahaya penyakit kronis yang mengancam dia. Jadi kita lihat bahwa sesuatu yang pahit tidak selalu jelek, dan sesuatu yang manis tidak selalu enak. Dalam tradisi hidup rohani Katolik, kita kenal istilah askese. Ini adalah suatu upaya melatih diri secara teratur, mengendalikan diri, menolak kenikmatan dunia apapun bentuknya, seperti mati raga, untuk mengejar kesempurnaan pribadi supaya semakin serupa dengan Kristus. Orang pertapa, orang mati raga, dia menolak kenikmatan, keenakan, kesenangan dunia. Dia masuk hidup dalam penderitaan, pahit. Dia ingin bersatu, ingin serupa dengan Sang Juru Selamat dia, Yesus Kristus. Kita contoh Santo Yohanes dari Salib, atau Yohanes Akruc, dan Santa Teresia dari Avila. Mereka mengajarkan bahwa salah satu jalan agar orang bisa terbuka dan mendengarkan Allah adalah melalui askese. Ini berarti apa yang dibutuhkan dalam hidup, baik dalam aspek jasmani maupun aspek rohani, tidak selalu terasa manis, tidak selalu menyenangkan, tetapi pahit, tidak enak untuk dialami. Inilah yang diajarkan para pertapa ini. Mereka hidup betul-betul melepaskan kenikmatan dunia ini
untuk bersatu dengan Sang Guru Yesus Kristus. Demikian pula penolakan, teguran, kritik, nasihat merupakan sesuatu yang dibutuhkan dalam hidup ini. Meskipun terasa pahit dan keras, tetapi untuk menggapai suatu cita-cita mulia, hanya lewat ini orang menjadi semakin dewasa di dalam tujuan perjalanan hidupnya. Orang Israel mendapat kelakuan khusus dari Tuhan, karena kepada mereka diwahyukan rencana keselamatan, dan melalui bangsa ini utusan-utusan Tuhan dipilih untuk membawa pesan-pesan Tuhan kepada banyak orang. Namun di tengah bangsa ini pula, bangsa Israel ini, ditemukan gambaran manusia yang tegar tengkuk, tegar hatinya, menolak Tuhan yang begitu murah hati dan penuh kasih sayang. Oleh karena itu, perlakuan khusus ini untuk bangsa Israel diabaikan Yesus ketika Yesus mengawali karyanya. Di depan orang Nazaret di Bait Allah, Yesus mengungkapkan kenyataan tersebut. Bagi bangsa yang tertutup hatinya bagi Tuhan, rahmat ilahi menjadi tak berguna. Maka karunia itu pun beralih ke bangsa lain, bangsa yang mau menerima, bangsa yang mau menghayatinya. Yesus memberi contoh dua tokoh perjanjian lama, yaitu Nabi Elia dan Nabi Elisa. Seperti di dalam bacaan Injil tadi kita dengar. Elia diutus justru bukan kepada bangsa Israel, tetapi kepada seorang janda di Sarfat, yaitu di tanah Sidon. Bukan kepada bangsa Israel. Sedangkan Elisa juga diutus bukan untuk menyembuhkan para penderita penyakit kusta yang begitu banyak di Israel, tetapi diutus kepada Naaman, seorang Syria. Sidon dan Syria bukan tanah Israel, tapi di luar Israel, tanah orang kafir. Tapi Allah justru mengutus kepada mereka, karena mereka membuka hati untuk mau menerima kemurahan Tuhan. Karena Israel telah menutup mata hatinya terhadap kasih yang maha besar dari Tuhan. Lukas menampilkan sikap orang-orang yang berada dalam rumah ibadat. Ketika mendengar pengajaran Yesus ini, mereka menjadi marah besar. Mereka sangat marah. Karena Yesus secara tidak langsung menegur ketidakkepercayaan mereka. Karena marahnya, mereka berusaha membunuh Yesus dengan menghalaunya ke tepi jurang. Tapi Yesus berlalu begitu saja di tengah-tengah orang banyak. Walaupun Israel bangsa pilihan Allah, memang dipilih Allah, tetapi cinta, kasih tidak berarti orang harus diam meskipun yang dilakukan oleh orang yang dicintainya tidak benar, salah. Makanya bangsa Israel ditegur oleh Yesus. Demikian pula orang tua yang baik tidak berarti tidak pernah menegur kesalahan atau kekeliruan anak-anaknya. Melalui sabda hari ini, kita belajar berani menerima teguran, kritikan, bahkan penolakan, meskipun terasa pahit dan tidak menyenangkan. Karena sesungguhnya teguran dan nasihat, kritik, apalagi kritik yang konstruktif, kritik yang membangun, adalah obat kehidupan yang harus ditelan agar tetap sehat, ataupun kalau sakit tetap cepat sembuh, supaya terus menjadi anak-anak Allah yang sehat dan kuat. Oleh pembaptisan suci, kita menjadi bagian dari tubuh Kristus. Kita memiliki iman akan Yesus Kristus. Tuhanlah yang menciptakan kita. Dengan itu kita didorong untuk menanggapi cinta Tuhan secara baik. Jika Tuhan pun rela mengorbankan diri demi keselamatan kita, seharusnya kita juga sebagai umat pilihannya
menunjukkan tahu bersyukur dan berterima kasih atas korban dirinya. Bagaimana caranya? Wujud nyatanya rasa syukur kita adalah menjadi pewarta cinta dan pengorbanan Tuhan, supaya umat manusia semakin mengenal Dia lewat pewartaan kita, lewat hidup kita, supaya nama Tuhan selalu dipermuliakan. Amin. Semoga Tuhan selalu memberkati perjalanan hidup kita, memberi kita kekuatan dalam terang Roh Kudus-Nya, supaya apapun yang kita hadapi, pahit, getir, tidak mengenakan di dalam hidup ini, kita terus bertahan, penuh penyerahan diri kepada Tuhan. Maka semuanya akan menjadi indah, karena rencana Tuhan adalah rencana yang terindah. Indah pada waktunya. Kita berserah pada Tuhan, semua itu akan indah pada waktunya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.